Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas soal nasionalisme merupakan soal untuk TWK, untuk seleksi CPNS maupun sekolah kedinasan dan juga akmil. Seperti biasanya ini merupakan part 1, di dalam setiap partnya kita akan membahas 5 soal. 1. Salah satu contoh nilai persatuan Indonesia adalah bahwa semangat kebangsaan diarahkan pada perlindungan segenap bangsa dan juga seluruh tumpah darah Indonesia yang senasib sepenanggungan dalam bingkai NKRI. Kalimat tanyanya bukti bahwa nilai tersebut digali budaya bangsa Indonesia adalah maksudnya digali dari budaya bangsa Indonesia itu apa? Di sini dia minta bukti nilai persatuan itu digali dari budaya bangsa. Kita lihat yang A. Perjuangan kemerdekaan dilakukan oleh semua rakyat Indonesia. Apakah iya sebelum kita merdeka, merdeka itu diperjuangkan oleh seluruh rakyat? Iya ya, melawan penjajah kayak gitu. Tapi kita harus lihat dulu pilihan yang B, C, D, E-nya. B, sikap patriotisme atau rela berkorban dan nasionalisme itu sudah tumbuh sejak zaman penjajahan. Ini betul, tapi ini lebih ke sikap. Yang dia tanya tuh bukti nyata persatuannya itu, ya, bukan sikapnya. Jadi karena ini sikap, ini kurang tepat, bukan ini yang dia minta di soal. Kalau yang C, semangat rela berkorban untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Rela berkorban itu sama seperti yang tadi, patriotisme. Tapi kalau kamu rela berkorban itu merupakan sifat pribadi, bukan langsung ke bukti nilai persatuan kayak gitu. Para pahlawan itu adalah sifat pribadi masing-masing atau pribadi. Kalau yang D, kerelaan bergabung menjadi bangsa Indonesia yang merdeka. Rela, ini sebagian benar, tapi dia lebih sempit daripada opsi A, kayak gitu. Lebih ke sifat. Yang E, kuatnya rasa persatuan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ini umum, dia tidak konkret. Ya, yang dia minta kan di sini apa? Yang diminta di soal itu bukti. Bukti bahwa berarti bukti apa yang terjadi gitu di saat itu. Jawabannya tuh A, perjuangan kemerdekaan dilakukan oleh semua rakyat Indonesia. Karena saat itu semuanya berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, persatuan itu digali dari budaya gotong royong dan kebersamaan ini, bersama-sama melawan penjajah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ini kan membuktikan ini merupakan perjuangan kolektif melawan penjajah tadi. Jadi ini adalah nilai persatuan. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A. Soal nomor 2. Peristiwa pada 28 Oktober 1928 merupakan tonggak penting dalam sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda ya. Di saat itu, para pemuda dari berbagai suku dan juga daerah berkumpul untuk mengikrarkan Sumpah Pemuda. Bercermin dari peristiwa-peristiwa sejarah tersebut yang tidak termasuk ke dalam nilai nasionalisme yang dapat digali dan diamalkan oleh generasi penerus bangsa. Kamu harus lihat di sini yang diminta adalah yang tidak. Kalau yang A, kepedulian generasi muda terhadap nasib bangsa, berarti ini kan positif ya, kayak gitu. Ini positif, terus dia peduli lagi terhadap nasib bangsa. Itu yang terjadi saat itu, kayak gitu. Makanya mereka, para pemuda ini bersatu. Jadi ini termasuk nasionalisme. Yang dia cari yang tidak. Yang A tuh termasuk. B, keberanian melawan kolonialisme. Ini termasuk nasionalisme karena berani melawan penjajah. Kalau C, mengorbankan semangat kesukuan dan kedaerahan dalam berjuang. Kayaknya rancu, tapi ini merupakan sikap nasionalisme. Kenapa? Yang diutamakan tuh bukan semangat kesukuan atau kedaerahan, tapi semangat kebangsaan, kayak gitu. Jadi yang C ini termasuk. Yang D menunjukkan eksistensi generasi muda Indonesia saat itu kepada pihak kolonial. Kelihatannya itu positif, menunjukkan eksistensi. Kita generasi muda saat itu bilang mereka tuh ada kayak gitu, tapi sebenarnya ini tidak tepat. Kenapa? Karena tujuan Sumpah Pemuda itu bukan untuk eksistensi atau kita nyebutnya kali hari ini tuh pamer. Tujuan Sumpah Pemuda itu untuk menyatukan bangsa. Terserah dari suku apa, dari daerah mana, semuanya bersatu mengikrarkan Sumpah Pemuda kayak gitu. Menyatakan pada dunia bahwa pemuda Indonesia itu berbangsa satu, bertanah air satu, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan. Jadi kalau eksistensi itu kurang tepat. Yang E, semangat kebersamaan untuk berjuang, ini menggambarkan semangat, makanya mereka berani bersatu. Berhubung karena di sini yang dimintanya adalah tidak, berarti kita cari yang salah, teman-teman. Yang salah apa? Tadi yang salah yang D, menunjukkan eksistensi generasi muda Indonesia saat itu kepada pihak kolonial.
ke pihak penjajah. Ini kurang tepat ya. Karena nilai utama Sumpah Pemuda itu persatuan, pengorbanan, dan perjuangan melawan kolonialisme, bukan sekedar unjuk eksistensi atau pamer. Kita ke soal nomor 3. Sebagai negara yang memiliki karakteristik multikultur, Indonesia rentan terhadap isu-isu eksklusivisme, intoleransi, beragama, serta diskriminasi ras dan juga etnis. Perbedaan makin tajam sehingga rentan menimbulkan permusuhan dalam masyarakat. Kalimat tanya, apa peran nasionalisme yang paling tepat untuk menghadapinya? Yang ditanya di sini adalah peran nasionalisme, ya teman-teman, yang tepat. Menghadiri berbagai forum lintas agama dan juga etnis dalam masyarakat ini sebenarnya baik, tapi hanya terbatas terhadap agama dan juga etnis. Nah, kalau yang B, mengenal berbagai ragam budaya di dalam masyarakat. Ini penting ya, kita harus tahu nih ragam budaya di dalam masyarakat. Tapi ini hanya sebatas pengetahuan karena kata kerjanya mengenal di sini. Kalau yang C, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ini positif karena nilai Pancasila itu adalah gambaran nasionalisme, yaitu untuk mengatasi perbedaan, tepatnya ada di sila ketiga. Dan ketika kamu mengamalkan nilai-nilai Pancasila, itu menggambarkan nasionalisme sejati, ya, karena kamu mengajarkan di nilai Pancasila tuh sila pertama tuh mengajarkan toleransi, terus ada ngomongin keadilan sila kedua, persatuan, hak asasi manusia, demokrasi, dan lain-lain. Jadi secara lengkap kalau diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi yang C itu positif, kemungkinan jawabannya itu. Tapi kita lihat dulu yang D. Aktif melakukan kegiatan sosial agar memiliki jiwa sosial. Baik, tapi ini bukan tujuan utama atau solusi utamanya tuh bukan yang ini. Bukan berjiwa sosial. Yang E, bersikap objektif dan tidak terlibat dalam masalah politik. Ini netral ya, tapi dia tidak menyentuh persoalan intoleransi. Di sini kan ada yang dibahas intoleransi beragama, eksklusivisme, merasa paling eksklusif dibandingkan yang lain gitu, diskriminasi ras kayak gitu. Intoleransi agak sila pertama, eksklusif sila kelima, diskriminasi ras itu melanggar HAM, ngomongin ras dan etnis juga. Kalau ngomongin perbedaannya adalah sila ketiga. Berhubung ini adalah penerapan sila, jadi jawabannya yang C, teman-teman. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu masuk ke peran nasionalisme. UUD 45 pasal 22E ayat 1 menyebutkan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Ini pemilu ya, namanya luber jurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, kalimat tanyanya dari pernyataan pasal tersebut, perilaku yang mencerminkan sikap nasionalisme. Oh, berarti di dalam pemilu yang sesuai dengan pasal 22E ayat 1. Kalau yang A, Budi menggunakan hak pilihnya dalam pemilu kada karena kewajibannya sebagai warga negara. Benar nggak yang A? Tapi di sini kelihatannya tuh benar, tapi di sini pemilu kada itu nggak tepat, harusnya pilkada. Dan pilkada itu bukan Undang-Undang pasal 22E, tapi pasal 18 ayat 4, teman-teman. Jadi yang A itu tidak benar. Yang B, Arman menggunakan hak dalam pemilu kada karena ada keluarganya yang mencalonkan diri. Sama, ini sumbernya 18 ayat 4. Jadi yang B juga salah. C, Dadang memaksa keluarga dan tetangganya agar memilih pasangan tertentu dalam pemilu kada. Pemilu kada lagi-lagi 18 ayat 4. Tapi masalahnya di sini juga negatif karena dia memaksa, nggak boleh. Kan di sini bebas, tidak dalam paksaan. Yang D, Tuti menggunakan hak pilihnya dalam pemilu karena mendapat tugas dari sekolah. Udah positif nih, yang dibahas juga pemilu sesuai dengan pasal 22E. Tapi alasannya bikin salah. Kenapa? Karena hanya tugas dari sekolah. Kalau tidak diberikan tugas dari sekolah, dia tidak menggunakan hak pilihnya. Ya enggak? Coba kita bandingkan dengan yang E. Marlena menggunakan hak pilih atas dasar hati nurani dan program kerja partai politik. Ini positif dan sesuai yang harus dilakukan. Jadi jawabannya tuh yang E, teman-teman. Kenapa? Karena di sini ngomongin 22E itu adalah pemilu, A, B, C salah karena pilkada, D salah karena alasannya negatif. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang E. Ini Marlena ini menunjukkan nasionalisme dengan memilih secara jujur, bebas, sesuai dengan hati nuraninya, dan juga untuk demi kepentingan bangsa. Jadi nomor 4 jawabannya yang E. Kita soal nomor terakhir, soal nomor 5. Di sini UUD RI 1945 pasal 28J ayat 1. Ingat kalau 28 A B C D E F G H I J itu pasti ngomongin apa?
Iya, ngomongin HAM. Di sini isinya bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Kalimat tanyanya, dari bunyi bacaan tersebut, perilaku yang mencerminkan sikap kesadaran nasionalisme yang mana? A. Menuntut hak terlebih dahulu agar dapat melaksanakan kewajiban secara baik. Positif, tapi masalahnya dia kata kerjanya menuntut. Ini negatif, kamu berarti egois, tidak sesuai dengan nasionalisme. Kalau kamu ingin hak kamu terpenuhi, berarti kamu wajib melaksanakan kewajiban tanpa dituntut. Jadi A itu kurang benar. B. Melaksanakan kewajiban dengan harapan akan mendapat hak yang sesuai dengan harapan. Hak itu diberikan. Jadi yang B itu masih transaksional kayak gitu. Kamu melakukan A karena kamu ingin mendapatkan B. Itu transaksional. Jadi B kurang tepat. C. Menyadari bahwa di dalam hak orang ada kewajiban kita yang harus kita laksanakan. Kata kerjanya menyadari di sini. Ini positif semua teman-teman. Tapi kita lihat yang D. Menyadari juga nih sama kan bahwa setiap orang punya kemampuan memaksakan hak dan kewajiban. Ada kata memaksakan, ini tidak boleh. Hak dan kewajiban tidak boleh dipaksakan, melainkan harus berasal dari hati nurani. Menghafal tentang rumusan hak asasi manusia untuk menambah pengetahuan. Ini itu sebatas teori aja, dia bukan merupakan sikap nyata. Yang diminta kan perilaku yang mencerminkan kayak gitu. Jadi yang tepat yang mana? Yang tadi, yang C. Kenapa yang C? Menyadari bahwa di dalam hak orang lain ada kewajiban kita yang harus dilaksanakan. Karena nasionalisme sejati itu muncul bila setiap orang sadar bahwa hak dan kewajiban itu harus seimbang. Demi apa? Demi kehidupan berbangsa dan juga bernegara, teman-teman. Jadi kesimpulannya 5 jawabannya yang C. Semoga bermanfaat. Good luck. Bye.